Couple. Topik kita hari ini itu tentang hukum dan birokrasi. Dan narasumber kita hari ini nggak main-main karena beliau ini adalah Ketua Sri Kandi Asosiasi Pernikahan Campuran. Selain beliau ini adalah Ketua Sri Kandi, Mbak yang satu ini juga Kepala Kantor Pajak Matraman Jakarta. Jadi nama Mbaknya adalah Mbak Ani Natalia. Halo, apa kabar Mbak Ani? Halo Mbak Ani, apa kabar? Halo Mira, Sylvia, dan Yani. Iya, senang banget bisa gabung di podcast Mix Couples. Ya, nama saya Ani Natalia, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Matraman, dan juga Ketua Asosiasi Sri Kandi Semeru. Jadi pas banget ya nanti. Pas banget untuk ditanya-tanya perihal pajak gitu ya, pajak WNA gitu mungkin ya nanti. Ini ya sebelum kita ke Mbak Ani, gua mau nanya dulu sama Yani dan Mira kali ya. Jadi waktu kalian dulu nikah nih, sempat nggak punya pikiran tentang konsekuensi hukum gitu ya dengan pasangan? Jadi misalnya ada kalian pakai perjanjian pranikah atau apa gitulah yang menyangkut dengan legalitas nih. Kecuali ya surat nikah ya, yang lainnya nih harta gono gini. Surat nikah mah pasti ya. Tapi kalau gue memang kebetulan gue dan suami gue Shannon gitu ya sudah sangat aware perihal pentingnya untuk membuat perjanjian pranikah. Terutama sih memang yang terkait dengan hak milik atau properti, karena gue dengar tuh kalau nggak ada pemisahan harta gitu di perjanjian pranikah, gue nanti nggak bisa punya properti lagi di Indonesia. Itu yang gue dengar ya saat itu. Cuman karena memang waktu itu keterbatasan waktu, karena kendala waktu, kita nggak sempat bikin perjanjian pranikah. Tapi untungnya bisa bikin perjanjian setelah nikah gitu ya, post marriage. Dan jadi kalau gue waktu itu memang konsultasi dulu gitu ya ke konsultan apa aja yang harus ada di dalam perjanjian tersebut, dan setelah itu dilaporin ke Dukcapil. Jadi kalau ditanya apakah gue punya perjanjian itu, gue punya, Sylvia Mira gitu. Nggak tahu nih kalau Mira Rohyadi gimana, karena beda dia kasusnya. Harta gono gini, apa sih yang ada di dalam surat perjanjian itu apa ya nih? Sebenarnya sih kayak nggak cuma harta gono gini gitu. Jadi maksudnya termasuk ada kayak semacam pasal-pasal bahwa kita berdua harus memperlakukan satu sama lain dengan baik, yang kayak gitu-gitu loh. Terus juga ada mengenai nanti kalau ada anak, ini anak akan istilahnya diasuh oleh kita berdua. Terus juga nanti pembiayaan anak akan seperti apa. Nah sebenarnya waktu itu ya, nanti kita bisa tanya sih sama Mbak Ani. Cuman waktu itu kalau istilahnya konsultan gue itu nanya, apa yang menurut kalian penting dan harus ada di perjanjian ini gitu. Jadi dia memang punya draft standarnya, tapi apa yang menurut kalian penting, apa yang bisa ditambahkan dan dikurangi kayak gitu. Gitu. Gue heran deh ya, Yani ini kayaknya kan kita tahu dia begitu cepatnya dengan Shannon menikah, tapi kayaknya udah tahu yang kayak gitu. Maksudnya kalau aku tuh ya Allah cuma romantisan gitu, bucin banget, bucin gitu ya ampun. Mbak Ani udah ketawa ya, yang di rumah nggak bisa ngelihat, Mbak Ani udah ngetawain. Karena itu beneran loh, aku tuh sampai sekarang ya baru 11 tahun menikah itu sama sekali nggak ada. Maksudnya kepikiran sih, tapi ya ampun gitu ya, dengan keribetannya itu, terus dan baru-baru ini kan ikut organisasi yang diketuai oleh Mbak Ani ini ya gitu. Dan di situ kan salah satu yang dibicarakan selalu adalah konsekuensi dari pernikahan campuran ini, yang selalu aku tuh bikin, kok kayak gini? Terus rumah aku yang di Bandung, jadi sebetulnya bukan punya aku lagi dong kalau gini gitu ya, gitu kan? Jadi terkaget-kaget gitunya. Nah, kayaknya Yani tuh siap. Makanya aku mau nanya nih sama Mbak Ani. Karena Mbak Ani punya banyak banget pengalaman. Dan anggota Sri Kandi itu kan banyak banget gitu ya. Jadi nanya, sebetulnya yang menikah dengan hanya berbucin-bucin ria seperti saya Mbak Ani gitu ya. Meskipun dulu sih berasa dengan logika gitu ya. Tapi kalau sekarang mikir, kita nggak pernah punya perjanjian seperti itu. Ini sebetulnya cuman saya aja yang kayak gitu Mbak Ani. Dan atau Yani yang eksotis, maksudnya Yani yang knowledge-nya lebih banyak. Ya apa ya, kalau gue tuh sebenarnya jujur ya, waktu awal-awal juga gue sama Shannon itu kayak nggak usah lah bikin perjanjian pranikah apa sih gitu kan, karena biasanya ya udah istilahnya harta bersama lah istilahnya gitu. Tapi kalau gue saat itu posisinya setelah tahu terpapar dengan informasi, gue bisa kehilangan hak properti, sementara saat itu gue sudah punya rumah sendiri gitu ya atas nama gue. Nah disitulah kita memutuskan kayaknya harus bikin deh, karena daripada nanti
kehilangan hak properti itu. Itu alasannya. Kebanyakan perempuan seperti apa sebetulnya yang pernah Mbak Ani kenal, dan Mbak Ani kan kenal banyak yang menikah dengan mixed couples? Ya, tentunya pengalaman macam-macam anggota serikat di mixed marriage bikin kita sama-sama bisa jadi belajar. Kalau pengalaman saya pribadi, samalah dengan tadi kisahnya Mira yang bucin ya kan, orang lagi jatuh cinta, terus cuma 1 tahun pacaran, itu pun masih long distance, kemudian ketemu menikah di Indonesia, pakai hukum negara Indonesia, enggak sama sekali melakukan riset konsekuensinya kalau saya menikah dengan warga negara asing. I didn't do my research tentang perkawinan dengan orang asing. Saya pikir cuma yang menikah dengan orang asing, yang menikah dengan orang asing gitu ya. Ternyata itu banyak sekali ya, Mira, Sylvia, Yani. Mungkin Yani sih langsung tahu ya. Mungkin dalam hati, oh gue punya properti. Saat itu saya juga ya punya rumah, tapi nggak kepikir bahwa kemudian itu harus segera dipindah tangankan karena saya menikah tidak dengan perjanjian pemisahan harta, ya kan, prenuptial agreement, nggak ada waktu itu gitu. Nah itu salah satu hal yang membuat saya ketika mengetahui hal itu, rumah satu-satunya waktu itu langsung kita jual, nah ngejualnya juga ke adik juga sih gitu ya. Kemudian beli rumah lagi harus pakai nama orang tua akhirnya gitu loh. Jadi saya beli rumah karena menikah dengan orang asing dan tidak ada perjanjian pemisahan harta, maka tidak bisa berdasarkan undang-undang pertanahan di Indonesia, agraria, kita nggak bisa. Kalau kita menikah dengan orang asing dan tidak ada pemisahan harta, kita tidak bisa memiliki properti. Kalaupun punya, dalam waktu 1 tahun itu harus sudah dipindah tangankan. Itu kan ribet banget. Nah, oleh karena itu mungkin perlu sama-sama dikasih tahu, gimana sih kalau seandainya saya menikah dengan orang asing, hal-hal apa saja yang harus kita perhatikan. Gitu. Salah satunya adalah itu tadi, perjanjian pemisahan harta atau prenuptial agreement. Untungnya sekarang sudah bisa ya, post-nuptial agreement. Sudah menikah dulu beberapa tahun, baru kemudian dia bisa mengajukan. Tapi itu pun banyak aturan pelaksanaannya yang masih abu-abu. Itu yang perlu diingat. Lebih baik sih memang sebelum nikah udah bikin prenuptial agreement. Tapi kalau sekarang sudah bisa, tinggal nanti nguruskan notaris dan nanti akan dibuatkan tuh post-nuptial agreement-nya. Jadi setelah menikah, mereka bisa bikin lagi perjanjian pemisahan harta. Nah tadi yang ceritanya Mira memang jadi relevan gitu ya. Nah terus aku udah menikah nggak ada, gimana? Harusnya kalau mau gampangnya ya supaya tidak terbentur-bentur dengan berbagai macam aturan, Mira bisa mungkin hartanya atau asetnya properti yang ada di Indonesia itu bisa dihibahkan dulu ke saudara, keluarga gitu ya. Keluarga, kemudian urus post-nuptial agreement, baru kemudian ambil lagi, gitu, dihibahin lagi, atau segala macam. Ya itu mungkin salah satu cara ya yang bisa dilakukan. Nah itu baru satu. Itu baru satu. Banyak ya, kalau mau menikah dengan warga negara asing, yang perlu diingetin lagi masalah izin tinggal. Izin tinggal suami kalau tinggal di Indonesia gitu ya? Iya, kalau seandainya menikah dengan kalau kalian kan Sylvia Mira kan di Indonesia ya gitu. Nah, menikah dengan warga negara asing kemudian habis itu tinggalnya di mana? Nah, itu kan perlu diperhatikan, aturan mainnya masing-masing berbeda soalnya. Negara lain juga ketika kita pengen ikut sama suami gitu, suami kita yang WNA, ada juga aturan-aturannya. Kalau seingat saya, pengalaman saya dengan waktu itu kan saya menikah dengan warga negara Amerika Serikat ya. Kalau seandainya saya mau ikut tinggal di sana, itu paling enggak dia harus di sana 6 bulan dulu, dia harus memiliki penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak, jadi ada certain amount yang dia bisa bikin supaya dia bisa mensponsori istri dari orang asing yang datang ke sana gitu. Harus memiliki tempat tinggal dan segala macam. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kalau misalnya tinggal di Indonesia, ya artinya kita harus berbicara tentang visa, kemudian izin kerja. Siapa sih nanti suami saya ini yang orang kebangsaan A, B, C, D, E, F, G, H atau segala macam ini, ketika datang ke Indonesia, apakah langsung otomatis bisa dapat izin tinggal? Apakah otomatis bisa langsung dapat sponsor dari tempat kerja? Nah, itu semuanya harus take it into consideration. Kemudian anak, nah di Indonesia udah ada 2 kewarganegaraan, jadi anak yang lahir, dan itu mulai tahun 2006 sekarang sudah enak karena begitu anak lahir dari perkawinan campuran di Indonesia, dia langsung memiliki 2 kewarganegaraan, warga negara dia dan warga negara suaminya. Dan juga perlu diingat itu harus didaftarkan di kedutaan besar asal negara kita berasal, negara suami kita berasal. Nah itu hal-hal itu yang harus diperhatikan. Kemudian
dapat duit gimana nih? Mau kerja apa mau usaha di Indonesia gitu ya. Dia bisa kerja apa? Nah, di Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia juga diatur siapa yang bisa bekerja di Indonesia gitu kan kalau orang asing. Intinya pemerintah Indonesia itu tidak mau ladang pekerjaan itu diambil sama orang asing, karena kan kita juga bermasalah, kita harus menyediakan, negara kan harus menyediakan lapangan pekerjaan untuk warga negara Indonesia kan. Oleh karena itu warga negara asing itu harus memiliki keahlian khusus atau dia menjadi investor di Indonesia. Nah, kalau hal ini yang namanya mau masukin duit ke Indonesia diterima-terima aja gitu ya. Artinya apa? Pemerintah Indonesia akan sangat senang kalau ada orang asing datang ke Indonesia, kemudian dia berinvestasi di Indonesia, membuka lapangan pekerjaan. Bisa dilihat ya, membuka lapangan pekerjaan artinya bring benefits for Indonesia gitu. Nah, tapi kalau misalnya saya di Indonesia, terus saya kerja dan punya penghasilan yang cukup, saya bisa ngundang suami nggak? Maksudnya kayak tadi ya, misalnya logika kita memberikan, ada nggak sih istilah visa keluarga, istri mensponsori suami, bisa ya? Nah, sekarang udah bisa tuh, dulu belum, sekarang udah bisa. Jadi kita istri bisa mensponsori suami setelah 2 tahun dulu nikahnya. Oh gitu. Okay. Soalnya kalau enggak, banyak yang nikah penipuan gitu loh, hanya demi untuk izin tinggal. Untuk visa, ya. Jadi sekarang itu kita bisa, cuman masalahnya begini, kalau kita pengen mensponsori, ini kisah saya pribadi ya, saya menjadi sponsor suami saya. Kita nggak bisa mensponsori suami kalau kita tidak punya pekerjaan. Atau kalau seandainya kita pekerjaannya atau tidak bisa membuktikan bahwa secara ekonomi kita bisa mensponsori suami. Karena apa? Ini legalnya lagi, dampaknya harus dipikirin lagi. Kalau misalnya kita menjadi sponsor suami, terus tiba-tiba suami kita, let's say, punya hutang di Indonesia, itu bisa ditagihin ke kita loh. Iya, betul. Nah, tadi balik lagi ke perjanjian pemisahan harta. Misalnya ya Mbak, kalau saya membuat di Indonesia, ini perjanjian ini secara hukum, aku nggak tahu, mungkin juga nanya ke Yani, akan berlaku juga nggak sih di tempat kita tinggal di luar negeri gitu ya? Gue nggak tahu kalau di negara lain, tapi kalau di Australia, perjanjian tadi POSNAP gitu ya, yang gue bikin di Indonesia itu tidak berlaku di Australia. Tidak berlaku di Australia. Jadi kalau di Australia mau bikin lagi perjanjian, harus bikin lagi. Dan gue tidak bikin perjanjian pranikah atau posnikah itu di Australia. Misalkan tanpa perjanjian pun, Shannon punya properti, ya itu akan tetap punya dia, atas nama dia gitu kan. Nggak bisa tiba-tiba dia kehilangan hak itu. Jadi memang peraturannya beda-beda tiap negara. Dan kita harus jadi terima ya, kita karena menyesuaikan kita aja sesuai kebutuhan kita. Ya. Itu juga salah satu yang lagi diperjuangkan oleh Sri Kandi bersama Aliansi Pelanggan Antar-Bangsa sebenarnya saat ini, yaitu kita minta supaya paling tidak ada pengecualian gitu ya. Misalnya ya kita pengen supaya anak-anak kita juga bisa mendapatkan warisan. Soalnya nanti kalau anak kita memilih, kan setelah dia umur 21 paling enggak, dia harus memilih ikut kewarganegaraan ibunya atau kewarganegaraan ayahnya, atau WNI atau WNA gitu kan. Nah, ngebayang kalau dia milih kewarganegaraan ayahnya, padahal ibunya punya harta di sini gitu atas nama saya gitu. Saya nggak bisa berikan ke anak saya. Nah, itu yang lagi kita perjuangkan salah satunya. Mbak, aku mau nanya dong, karena kan Mbak Ani ngomong nih ahli pajak ya, Bu ya. Gue pengen nanya nih. Jadi kalau misalnya nih kita ngomongin tentang perpajakan nih, Mbak, sebetulnya kewajiban, misalnya saya sebagai orang Indonesia gitu ya membayar pajak, tapi kayak Mira nih statusnya, dia nggak tinggal di sini, dia memiliki sendiri penghasilan di Jerman, terus kalau kayak gitu masih harus dia harus bayar pajak nggak gitu? Oke, nah kalau sekarang bicara tentang yang saya geluti ya. Mantap. Jadi perlu juga diperhatikan bagi warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing, baik yang tinggal di Indonesia maupun yang tinggal di negara suami atau di negara lain. Yang pertama, di Undang-Undang Perpajakan Indonesia itu diketahui kita punya subjek pajak dalam negeri atau subjek pajak luar negeri. Kita ngomongin baru subjek dulu ya, artinya do-the-word-nya gitu ya. Nah sekarang, kalau seandainya di Undang-Undang Perpajakan Indonesia, kalau ada seseorang yang dia tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam kurun waktu 12 bulan, nggak mesti harus terus-terusan ya. Jadi dalam waktu 12 bulan dia berada di Indonesia lebih dari 183 hari, maka dia sudah menjadi subjek pajak dalam negeri. Nah, kalau kebalikannya orang Indonesia kayak Mira itu udah tidak tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari
di Indonesia dalam waktu 12 bulan. Jadi dia sebenarnya adalah subjek pajak luar negeri sekarang statusnya di Indonesia. Namun pertanyaannya, kalau Mira mendapatkan penghasilan dari Indonesia, penghasilan di Indonesia harus tetap bayar pajak di Indonesia. Gitu ya. Tapi kalau Mira gitu ya, Mbak. Misalnya dia punya kos-kosan terus Iya, habis juragan itu masih kontrakan menghasilkan gitu. kan itu. Oh, itu betul. Ya, ternyata let's say Mira tinggal di Jerman, bekerja di Jerman, mendapatkan penghasilan di Jerman, tidak mendapatkan penghasilan di Indonesia, Mira tidak wajib punya NPWP, tidak wajib lapor dan setor pajak di Indonesia. Apalagi kalau tidak punya penghasilan dari Indonesia. Oke? Aturannya jelas. Mira orang Indonesia tapi tinggal di Jerman lebih dari 183 hari dalam waktu 12 bulan, atau Mira juga bahkan bisa bilang ke pemerintah Indonesia, saya akan tinggal di Jerman. Kalau kemarin sebelum pergi ke Jerman, Mira punya NPWP, Mira bisa meminta NPWP-nya itu dinonefektifkan, ya, karena akan bekerja di Jerman, tapi mungkin suatu hari nanti saya mau kembali lagi, gitu ya, bisa NPWP-nya dibikin non-efektif. Itu tinggal laporan aja dan berikan surat keterangan bahwa bekerja dan tinggal di Jerman. Oke, tapi kalau misalnya Mira tinggal di Jerman, bekerja di Jerman, tapi punya harta di Indonesia, tapi hartanya tidak, let's say, tidak menghasilkan, jadi tidak ada passive income. Kita nggak bicara kos-kosan 400 pintu di sini ya, gitu ya. Jadi apakah Mira boleh lapornya tetap nihil ya, tapi hartanya itu tetap ada di SPT-nya Mira. Kenapa penting? Karena di SPT pajak itu nggak cuma tentang berapa pajak yang harus kamu bayar, berapa pajak yang sudah dipotong, berapa penghasilan kamu yang bukan objek pajak, kalau kita dapat warisan, kita dapat hibah, dan segala macam ya kan. Nah, juga di dalamnya ada tulisan harta dan hutang. Nah, itu ingat. Jadi, takutnya nanti ketika kita mau jual belikan aset kita yang ada di Indonesia, itu ditanya juga nih ada di SPT siapa gitu. Nah, itu nanti agak repot lagi menjelaskannya ke kantor pajak. So, saran saya misalnya kalau seandainya tinggal di Indonesia, bekerja di Indonesia, punya penghasilan di Indonesia, yes, pasti bayar pajak. Sama dengan suami kita, suami orang warga negara asing, tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari, dalam waktu 12 bulan, dia menjadi subjek pajak dalam negeri di Indonesia. Dapat penghasilan di Indonesia, dia menjadi wajib di atas PTKP, dia menjadi wajib pajak dalam negeri. Yang kewajibannya, hak kewajibannya sama persis dengan orang Indonesia lain yang tinggal di Indonesia untuk perpajakan. Jadi misalnya suami Sylvia Mira tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan. Kemudian suami Mira bekerja, let's say bekerja di sebuah perusahaan asing, ya kan, misalnya sebagai tenaga ahli. Jadi dapat penghasilan dari Indonesia kan, berarti suami Mira harus memiliki NPWP, suaminya Sylvia Mira tadi, oke, harus memiliki NPWP dan melakukan hak dan kewajiban perpajakannya sama persis. Nah pertanyaannya, kalau seandainya dia tinggal di Indonesia menjadi subjek pajak dalam negeri, tapi dia mendapatkan penghasilan dari luar negeri dan sudah dipotong di sana, di luar negeri, itu tinggal dilaporkan saja di Indonesia gitu. Mbak Ani, kalau misalkan nih ya, misalkan si orang asingnya ini tadi disponsori oleh WNI gitu ya, terus udah tinggal 183 hari di Indonesia, tapi dia nggak punya penghasilan gitu, istilahnya belum punya kerjaan. Nah itu gimana jadi status perpajakannya Mbak Ani? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Jadi, Yan, kalau seandainya ada orang asing, dia disponsori sama istrinya, dan karena dia disponsori istrinya, dia tidak bisa bekerja, tapi dia bisa tinggal di Indonesia. Ngerti nggak? Kan ada, kalau misalnya dia tinggal di Indonesia, disponsori oleh istrinya, tapi suaminya ini tidak fit sebagai tenaga ahli, atau belum juga membuka sebagai investor. Dengan kata lain, dia cuma numpang sama istri, ya. Apakah dia perlu bikin NPWP? Enggak. Kalau dia nggak memiliki penghasilan, dia tidak wajib NPWP. Istrinya ya iya. Karena istrinya orang Indonesia ya kan, dan bekerja di Indonesia kan gitu, dan istrinya yang memiliki NPWP gitu. Oke. Fair enough sih ya, maksudnya kalau mendengar fair enough banget sih menurut gue gitu ininya. Ya. Kalau di Indonesia misalnya banyak nih menikah dengan warga negara asing, anaknya jadi lucu-lucu banget kan ya, anak perkawinan campur itu kan unik gitu wajahnya, sehingga banyak menjadi bintang iklan. Oke. Terus pajaknya gimana? Belum lagi sekarang jadi selebgram kan, anak-anak yang lucu-lucu itu. Bagaimana tuh pajaknya? Pajaknya gimana? Nah, itu kalau dia masih di bawah usia 18 tahun atau belum memiliki KTP, ya 17 tahun belum memiliki KTP, maka dia akan digabung dengan penghasilan orang tuanya dan dilaporkan di SPT orang tuanya. Terakhir dari aku pertanyaannya adalah, ini kalau misalkan kita mau mencari informasi gitu ya, atau pendengar gitu mencari informasi terkait hal ini, harus kemana sih Mbak untuk terpapar dengan informasi-informasi ini gitu?
Bagus sekali nih pertanyaannya Yani. Jadi yang pertama mungkin kalau seandainya memang sudah ada rencana menikah dengan warga negara asing, yang pertama ya harus tadi lakukan riset terlebih dahulu. Kalaupun mau mencari konsultan ya cari konsultan hukum yang sudah memahami tentang perkawinan campuran di Indonesia. Jadi bisa dibantu diarahkan mencari yang terbaik ya kan. Yang kedua, kalau seandainya pengen untuk mendapatkan komunitas bisa bergabung juga dengan komunitas perkawinan campur. Jadi bisa sharing dengan orang-orang yang sudah menikah dengan orang asing di Indonesia. Contohnya di Asosiasi Perkumpulan Sri Kandi ya Mixed Married di Indonesia. Kebetulan saya ketuanya tadi itu ya. Ya Mira anggotanya Mira. Iya, anggota baru. Jadi demikian bahasan episode kali ini. Semoga bermanfaat gitu ya buat kita semua. Kalau kamu pengen ngobrol-ngobrol sama kita lagi di sini, boleh banget. Silahkan kirim ke email mixedcouple.id@gmail.com atau bisa di DM kita ke Instagram kita di @mixedcouple.id. Makasih banyak ya Mbak Ani.